Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir dari mata kuliah Teori Bahasa Automata. Proyek ini berjudul Visual Automata, pemrograman DFA Automata dengan Python. Jadi di sini automata dengan materi DFA menggunakan Python. Platform yang saya gunakan di sini adalah Google Colab, di mana platform ini lebih efisien dan efektif karena open source juga. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bustami, NIM 2132099036, Prodi Teknik Informatika semester 5, mata kuliah Teori Bahasa Automata, Perguruan Tinggi Penerima Universitas Ahmad Dahlan, Perguruan Tinggi asal STEMIK Amik Riau dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka. Saya akan menjelaskan step by stepnya. Untuk langkah pertama, di sini install pustaka atau install library yang dibutuhkan. Di sini menggunakan dua library. Yang pertama, Automata Striplib, dan yang kedua, Visual Strip Automata. Automata Striplib yaitu pustaka Python untuk mensimulasikan mesin automata dan Turing. Di sini saya akan menginstalasi dari library yang dibutuhkan. Yang pertama adalah library Automata Striplib dengan script seperti ini. Untuk menjalankannya, tinggal kita klik tanda di samping ini, tanda play atau tanda run. Kita coba untuk jalankan. Di sini sedang melakukan download library yang dibutuhkan. Jika tanda centang hijau satu seperti ini, tandanya scriptnya berjalan dan tidak terjadi error. Untuk langkah kedua, kita install library Visual Strip Automata dengan script seperti ini. Visual Automata adalah pustaka Python 3 yang dibuat sebagai pembungkus pustaka automata untuk menambahkan lebih banyak fitur visualisasi. Kita coba untuk menjalankan script ini. Sedang melakukan proses download library yang dibutuhkan. Bisa dilihat di sini, tidak ada error atau tidak ada kesalahan dalam program berjalan ini. Bisa dilihat tanda centang hijau ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu importing. Importing di sini yaitu import modul yang dibutuhkan. Modul apa saja yang dibutuhkan dalam project ini? Ada dua. Yang pertama DFA, yang kedua Visual DFA. Di sini bisa dilihat scriptnya. Scriptnya yaitu from automata.fa.dfa import DFA. Untuk yang modul yang kedua yaitu from visual_automata.fa.dfa import visual DFA. Kita coba untuk jalankan script ini. Script berjalan dengan baik, tidak ada kesalahan ataupun tidak ada error di sini. Baiklah, step selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu membuat instansi DFA. Tentukan DFA Visual_Automata yang dapat menerima string apapun yang diakhiri dengan 00 atau 11. Berarti DFA-nya yaitu menerima string apapun yang diakhiri dengan 00 atau 11. Jika bukan 00 atau 11 seperti 01 atau 10, berarti stringnya ditolak. Bisa dilihat di sini variabel DFA-nya sama dengan Visual DFA dalam kurung state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Untuk input simbolnya ada dua, yaitu 0 dan 1. Transitionnya yaitu Q0 menerima input 0 ke Q3, Q0 menerima input 1 ke Q1, Q1 menerima input 0 ke Q3, Q1 menerima input 1 ke Q2, Q2 menerima input 0 ke Q3, Q2 menerima input 1 ke Q2, Q3 menerima input 0 ke Q4, Q3 menerima input 1 ke Q1, Q4 menerima input 0 ke Q4,
Q4 menerima input 1 ke Q1. Jadi bisa dilihat di sini hampir rata-rata yang menerima input 0, baik itu state Q0, Q1 dan Q2, itu menerima input yang sama ke Q3. Lebih kurang seperti itu. Untuk initial state-nya atau state awal itu berada di Q0. Final state-nya ada dua, yaitu Q4 dan Q2 dan Q4. Untuk langkah selanjutnya, converting. DFA automata strip lab dapat dikonversi ke visual DFA. Tentukan DFA automata strip lab yang dapat menerima string apapun yang diakhiri dengan 00 atau 11. Jadi lebih kurang proses ini hampir sama dengan proses yang di atas. Kita coba untuk jalankan proses ini. Berhasil, tidak ada kesalahan sama sekali. Konversikan DFA automata strip lab ke visual DFA. Jadi proses yang ini adalah DFA automata strip lab. Kita harus konversikan ke visual DFA. Konversikan ke visual DFA. Jadi kita buat variabel DFA sama dengan visual DFA dalam kurung DFA. Kita coba untuk konversikan dan kita jalankan, tidak terjadi kesalahan sama sekali. Oke. Langkah selanjutnya yaitu minimal DFA. Membuat DFA minimal yang menerima input yang sama seperti yang lama. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di atas Q0, Q1 dan Q2 itu menerima input yang sama ke Q3. Jadi kita akan membuat membuat DFA minimal yang menerima input yang sama seperti yang lama. Status yang tidak dapat dijangkau dihapus dan status yang setara digabungkan. Status diganti namanya star default. Kita lihat di sini, ini adalah variabel DFA yang baru, atau bisa dilihat di sini scriptnya. New underscore DFA sama dengan visual DFA, hampir sama seperti di atas, tapi ini adalah yang barunya, DFA yang barunya. State-nya Q0, Q1 dan Q2. Jadi telah kita hapus hanya ada 3 state, yaitu Q0, Q1 dan Q2. Jadi untuk Q3 dan Q4 itu tidak ada lagi state-nya. Jadi kita membuat DFA minimal yang menerima input yang sama. Untuk input simbolnya tetap, yaitu 0 dan 1. Transitionnya di sini hanya ada 3. Sebelumnya itu ada Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4. Di sini sampai Q2 saja. Q0 menerima input 0 ke Q0, Q0 menerima input 1 ke Q1, Q1 menerima input 0 ke Q0, Q1 menerima input 1 ke Q2, Q2 menerima input 0 ke Q2, Q2 menerima input 1 ke Q1. Initial state-nya tetap, yaitu Q0. Final state-nya sekarang berubah, hanya Q1 yang sebelumnya yaitu Q2 dan Q4. Untuk langkah selanjutnya itu transition table. Oh maaf, kita jalankan dulu proses ini ya. Oh tidak ada kesalahan atau tidak ada error. Jadi proses ini berjalan dengan baik. Oke, langkah selanjutnya yaitu transition table. Menampilkan tabel transisi untuk DFA yang diberikan. Jadi kita akan menampilkan tabel dari proses minimal DFA tadi. Kita coba untuk menampilkan tabel transisinya. Di sini proses ini berjalan dengan baik, tidak ada kesalahan sama sekali. Bisa dilihat di sini tabelnya hanya ada 3 state dengan menerima input 0 dan 1. Untuk state awal dilambangkan dengan tanda panah. Q0 menerima input 0, Q0 menerima input 1, Q1. Jadi ada tanda bintang di atasnya, yaitu adalah tanda final step. Q1 menerima input 0 ke Q0, Q1 menerima input 1 ke Q2, Q2 menerima input 0 ke Q2, Q2 menerima input 1 ke Q1. Tabel ini sama seperti di atas, tidak ada perbedaan.
Selanjutnya kita akan menampilkan diagram dari tabel transisi di atas dengan variabel new underscore dfa dot show underscore diagram buka tutup kurung. Kita coba untuk jalankan. Di sini bisa dilihat ini adalah diagram dari tabel transisi new dfa nya. Q0 menerima input 0 ke Q0. Q0 menerima input 1 ke Q1 sebagai final state-nya. Selanjutnya Q1 menerima input 1 ke Q2. Q1 menerima input 0 ke Q0. Q2 menerima input 0 ke Q2. Q2 menerima input 1 ke Q1. Sekarang kita akan menampilkan minimal dfa nya dari proses di atas. Jadi ketika ada stage yang sama digabungkan menjadi satu. Dengan script ini bisa dilihat minimal underscore dfa sama dengan visual dfa dot minify dalam kurung new underscore dfa minimal dfa underscore dfa dot show underscore diagram buka tutup kurung. Kita coba jalankan, maka hasilnya seperti ini. Jadi state yang sama digabungkan menjadi satu state. Karena apa? Karena menerima input yang sama. Jadi Q0 dan Q2 itu dia menerima input 0 ke Q0 dan Q2. Q0 dan Q2 itu menerima input 1 ke Q1 sebagai final state karena memiliki input yang sama. Sebaliknya, Q1 menerima input 0 ke Q0 dan Q2. Q1 menerima input 1 ke Q0 dan Q2 karena sama-sama berada di state yang sama. Selanjutnya kita akan buat untuk tabel ya. Scriptnya yaitu minimal underscore dfa dot table. Kita coba untuk jalankan, maka bisa dilihat di sini sebagai initial state Q0 dan Q2 ini menerima input 0 ke Q0 dan Q2. Q0 dan Q2 menerima input 1 ke Q1. Q1 menerima input 0 ke Q0 dan Q2. Q1 menerima input 1 ke Q0 dan Q2. Sama seperti di atas, kurang lebih seperti itu, dan tidak ada perbedaan dan hasilnya sama. Untuk langkah selanjutnya, cek inputan string. Kita coba untuk menginput string 101 ini. Jadi 101 tidak diakhiri dengan 00 atau 11 dan karena itu ditolak. Kenapa? Bisa dilihat di sini ya. Diakhiri dengan 00 atau 11. Sedangkan string yang coba untuk kita inputkan yaitu berakhir dengan 01. Maka sudah pasti string ini ditolak karena tidak berakhiran dengan 00 atau 11. Kita coba untuk jalankan. Di sini scriptnya adalah dfa.input underscore check dengan inputan 1001. Kita coba untuk jalankan. Oh, rejected. Artinya ditolak. Kenapa? Karena sudah bisa dilihat di sini. Inputannya berakhir dengan 01. Sedangkan yang diterima itu adalah 00 atau 11. Sudah pasti string ini ditolak. Dan ini adalah tabel yang menampilkannya. Selanjutnya, kita coba untuk menginputkan string 10011. Sudah bisa dilihat di sini ya, bahwasanya akhirannya itu berakhir dengan 11. Sudah pasti string ini diterima. Maka kita coba untuk jalankan. Sama seperti di atas, kita tinggal menambahkan inputnya di dalam tanda kurung ini. Inputannya yaitu 100111. Oke, coba kita jalankan. Diterima. String ini diterima karena berakhiran dengan 11. Karena berakhiran dengan 11, stringnya harus 00 atau 11 akhirannya. Di sini stringnya diterima karena berakhiran dengan 11. Oke, kita coba lagi. 111 sudah pasti diakhiri dengan 11.
Ini sudah pasti diterima. Ya, string ini diterima karena berakhiran dengan 11. Selanjutnya kita akan menampilkan diagram ya, show diagram. Untuk Python deva_show_diagram dapat digunakan. Untuk script Python deva_show_diagram dalam kurung view sama dengan true dapat digunakan untuk melihat grafik secara otomatis sebagai file PDF ya. Kita coba untuk menjalankan script ini, dan script ini berjalan dengan baik, menampilkan diagram dari proses tadi. Bisa dilihat di sini ya, diawali dengan Q0 menerima input 1 ke Q1, menerima input 0 ke Q3, Q1 menerima input 1 ke Q2, Q1 menerima input 0 ke Q3, Q2 menerima input 0 ke Q3, Q1 menerima input 1 ke Q2, Q3 menerima input 0 ke Q4, Q3 menerima input 1 ke Q1, Q4 menerima input 0 ke Q4, Q4 menerima input 1 ke Q1. Ini adalah diagram menampilkan dari yang pertama kali tadi ya, sebelum melakukan proses minimal deva ya tadi di sini. Metode show_diagram juga menerima string input dan akan mengembalikan grafik dengan panah merah di gradien untuk hasil ditolak dan panah hijau gradien untuk hasil diterima. Ini juga akan menampilkan tabel dengan status transisi secara bertahap. Langkah-langkah dalam tabel ini akan sesuai dengan angka di atas setiap panah yang dilalui. Harap dicatat bahwa untuk tujuan visual panah ditambahkan jika transisi dilalui lebih dari sekali. Kita akan coba menjalankan script ini dengan inputan 101. Sudah pasti ini ditolak. Kenapa? Tidak berakhiran dengan 00 ataupun 11. Berarti jadi gini, grafik dengan panah merah berarti hasil ditolak. Berarti kalau panah merah itu hasilnya ditolak. Terus untuk panah hijau hasilnya diterima. Di sini sudah pasti ditolak. Kita coba untuk menjalankan script ini, ditolak. Maka bisa dilihat di sini nih, panah merah ini adalah ditolak. Untuk selanjutnya bisa kita lihat scriptnya di sini dengan inputan 10011 berakhiran dengan 11. Sudah pasti script ini atau inputan ini atau string ini diterima. Kenapa? Karena berakhiran dengan 11. Jika berakhiran 11 dan diterima, maka panahnya akan menunjukkan warna hijau karena gradien untuk hasil diterima. Kita coba untuk jalankan. Yap, benar sekali. Bisa dilihat di sini, panahnya hijau. Berarti string ini diterima. Jadi seperti itu kurang lebih. Automata sendiri banyak digunakan dalam kasus untuk pemecahan masalah. Di sini saya menggunakan Visual Automata untuk pemrograman deva automata dengan Python. Jadi Python saya gunakan untuk proses pemrograman deva ini. Seperti itulah project akhir dari mata kuliah TBO yang saya buat. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf, karena dalam proses belajar lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.